Tidak terasa sahabat MKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengakhiri pada segmen keempat. Tapi sebelum berakhir, nampaknya insya Allah di malam hari ini bersama Pak Ruli dan juga Pak Ihsan, kita masih akan coba menyimpulkan mengenai bagaimana cara melangkah bersama mewujudkan pedulian negeri. Nah ini Pak Ruli dan juga Pak Ihsan masih ada waktu segmen keempat. Mungkin ada yang belum sempat tersampaikan dari segmen pertama hingga ketiga tadi. Bagaimana? Pak Ruli mungkin? Ya baik, mungkin saya bisa dahului dengan ajakan seperti tadi ya. Kepedulian itu dalam berbagai sisi. Donatur yang sudah besar, kita juga sedang dorong untuk mereka lebih banyak lagi memberikan donasi yang betul-betul tepat sasaran, yang bermanfaat, kita evaluasi bersama. Yang kedua juga bagi donatur jasa atau mungkin tenaga yang memang mampu, bisa jadi mungkin volunteer kita memperbanyak juga relawan-relawan di berbagai sisi yang punya kemampuan mengajar, bisa nanti itu dalam pilar pendidikan, di sana ada guru pengajar tangguh, ada gitu-gitu ya, itu ada beberapa, semuanya kita brand dengan tangguh ini, di mana orang-orang yang mempunyai kapasitas yang besar ini ya sangat dibutuhkan di daerah, karena kita tidak gampang mencari orang yang mungkin mau turun ke bawah membantu. Kemudian juga orang-orang yang punya akses, punya informasi, punya jaringan juga bisa terus serta. Jadi ajakan ini memang sangat umum. Yang penting buat kita sahabat AMK dimanapun berada, ini kita bisa melihat adanya suatu keinginan bersama, rame-rame, gotong royong, dan ini menjadi terakumulasi jadi kepedulian bersama sebangsa Indonesia. Karena setelah kita dengan brand Indonesia Peduli tadi, bukan hanya untuk Indonesia, kita juga bisa keluar. Karena memang di dunia ini baru-baru ada survei katanya Indonesia termasuk negara paling dermawan sedunia gitu ya. Itu ada statistiknya juga, kita nomor satu dia dari Inggris, studi di Inggris yang bilang. Jadi ada momen di mana kita bisa lebih menunjukkan lagi bahwa kita itu bukan hanya karena disurvei, kita ini memang kita tuh berbuat gitu ya. Peduli untuk tidak hanya sekedar ngasih donasi kepada negara yang punya bencana mungkin, tapi dengan kemampuan tadi, dengan model-model desa tangguh, kita bisa melakukan itu di tempat lain gitu, termasuk di luar negeri. Masya Allah, ya bahagia ya Pak ya. Ternyata Indonesia merupakan di antara negara tertinggi tadi untuk kedermawanan. Nah ini dia ya Pak Ihsan ya, ternyata di antara pekerjaan yang paling bahagia itu adalah relawan itu sendiri ya Pak Ihsan. Katanya gitu. Iya, Masya Allah. Ini ada tambahan nih dari Pak Ihsan sendiri. Ya. Saya ingin menyampaikan ada dua fakta menarik yang sangat bertolak belakang, dan ini harus menjadi renungan kita bersama. Masya Allah. Yang pertama, ini dari sebuah cuitan di netizen ya, kita juga mungkin beberapa kali sering melihat apakah di Facebook, di Instagram, dan yang lain. Ada yang menyampaikan, kalau nggak salah ini orang Singapura yang menyampaikan, Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunia butuh Indonesia. Masya Allah. Ya gitu. Kenapa sampai disampaikan seperti itu? Karena memang tadi Indonesia sangat kaya dengan alam. Dunia butuh Indonesia karena Indonesia itu bisa menjadi paru-parunya dunia. Kita masih sangat banyak dengan hutan dan yang lainnya gitu kan. Di sisi lain aneka flora, fauna dan yang lain masih terawat di Indonesia. Bahkan masih banyak yang belum tereksplor dan yang lainnya. Air kita, kemudian laut kita, hasil tangkapan ikan dan yang lain ini harus menjadi memang sangat dibutuhkan oleh dunia. Nah, artinya tadi disampaikan Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunia yang butuh Indonesia. Tapi di sisi lain kita melihat dari jumlah total masyarakat Indonesia pada saat ini masih tergolong 9% masyarakat Indonesia masih tergolong dalam kategori miskin. 9% berarti masih di angka sekitar 25 juta. 25 juta. Nah ini ya mirisnya gitu. Satu sisi Indonesia dikategorikan sebagai negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, tapi di sisi lain tadi Indonesia sekarang masih sangat terbilang belum bisa dikatakan negara maju Pak ya. Masih sangat berkembang, dan bahkan kalau kita kaji dari NGO internasional gitu ya, banyak sekali yang target penerima manfaatnya adalah masyarakat Indonesia. Karena memang tadi pendidikan tidak merata, belum merata gitu ya. Ekonomi juga belum merata. Jadi akses dan yang lainnya itu membuat masyarakat Indonesia masih dalam kategori kemiskinan. Nah, ada dua fakta tadi sehingga kami sebagai lembaga Amil Zakat Nasional ingin ikhtiar untuk memberikan sentuhan-sentuhan yang pastinya harus melibatkan masyarakat, baik muzaki, orang-orang kaya, termasuk perusahaan-perusahaan mitra, dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya kita keterlibatan dan berjamaahnya juga dengan mustahik itu sendiri, dengan cara tadi dengan keorganisasian, dengan orang-orang yang diberikan kebermanfaatan dengan program kita. Nanti selanjutnya mereka setelah mereka sendiri sudah menerima manfaat itu,
dan kemudian mereka bisa memberikan dampak kepada masyarakat yang lain, bahkan mereka sendiri akan menjadi muzaki, yang muzaki, juga nantinya memberikan dampak positif untuk masyarakat yang lain. Jadi kita ingin mencoba menggulirkan potensi-potensi itu. Insya Allah Indonesia bisa. Masya Allah, itu dia tadi yang bukan siapa-siapa menjadi apa-apa ya Pak ya. Betul. Yang bahkan tadi yang meminta bahkan menjadi bisa memberi begitu ya Pak Ihsan ya tadi muzaki. Masya Allah, ini nampaknya semangat di malam hari ini juga sudah berkobar dengan sahabat MGTV yang menyimak di malam hari ini. Lalu bagaimanakah mungkin langkah selanjutnya nih? Harus ada apa ya dalam bahasanya action begitu ya Pak ya, agar kita tidak hanya diam dan akhirnya menyimak informasi ini saja. Ini bagaimana Pak Ihsan atau Pak Ruli? Mungkin kalau bicara action yang dalam waktu dekat yang kita jelas sangat siapkan sehari ini di DT Peduli adalah momen Ramadan. Betul-betul kita akan istilah kita udah countdown ini dihitung mundur, semua persiapan diperkuat terus. Yang kedua juga memang apa ya teknologi yang ada saat ini sudah dimanfaatkan dan sekarang kita betul-betul cukup banyak menginvest waktu dan juga tenaga untuk mulai menggelorakan apa yang mungkin cara berdonasi yang konvensional ini ditambah ya bukan dihilangkan, ditambah dengan konvensi dengan pendekatan baru konvensi melalui platform online atau e-wallet dan sebagainya melalui QRIS ya kita sudah punya produk, tinggal yang punya kebiasaan apa ya bersedekah tiap pagi lupa mungkin sedang traveling sebelum berangkat harus mungkin supaya menolak bala kan sedekah dulu tinggal scan keluarkan dari saya bawa nih Masya Allah tinggal scan di sini masukin mau pakai semua segala macam apa ya e-wallet gitu ya di layar TV juga ada bisa dilihat tinggal sekarang di scan mau donasi mungkin 1.000 mulai dari yang kecil-kecil lah 1.000 mulai dari diri sendiri mulai hari ini 3M ya. Nah ini gerakan ini kita akan usahakan ini real ini. Jadi kalau ditanya apa langkah real ini kan real minimal seluruh warga DT Peduli kebiasaan itu tidak lagi sekedar mengisikan yang betul mungkin dari uang-uang sisa tetapi ini juga ya jangan uang sisa lah kan di e-wallet itu semua nggak ada sisanya di situ kan utuh gitu ya bisa betul gitu. Itu selain yang tentu yang program besar yang sedang kita siapkan ada beberapa yang mudah-mudahan nanti bisa mengerucut ke pembentukan ide besar Indonesia Peduli ini. Karena kita baru mulai ya dari sekarang. Baik, Masya Allah ternyata ini bisa kita bersedekah melalui barcode tadi ya Pak ya. Tapi kalau barcode tadi kira-kira sahabat MGTV bisa mendapatkan di mana nih Pak? Kan harus pakai barcode-nya atau bagaimana nih Pak Ihsan? Di website-nya ada. Ada di website ya. Di website ada di YouTube juga bisa cara ini ya berdonasi menggunakan QRIS itu. Karena di beberapa tempat kan kadang-kadang hanya satu e-wallet, satu platform untuk hanya punya dia gitu. Nanti jadi akhirnya punya banyak. QRIS ini Bank Indonesia punya untuk semua bisa. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat di sini ada daftar yang bisa ya, ada GoPay, ada OVO, Dana, Timani, Sakuku gitu ya, Paytrend, GoMobile. Jadi semua yang punya ini bisa scan ini dan tinggal nanti. Dan kita juga mencari mitra nih. Pasti mungkin rekan-rekan partisipan bisa dari masyarakat ada yang mau jadi MPZ misalnya, mitra pengelola zakat. Jadi kartu kita QPZ bisa ya. Contoh ini DT Peduli. Nanti bisa ditulis ini Masjid A. Mana gitu sedekah. Jadi nanti masjid ini dana yang masuk melalui ini kan sudah pasti akunnya tersentralisasi nanti akan diserahkan 80% ada hitung-hitungannya nanti kepada penerima manfaatnya ke masjidnya untuk pembangunan masjid dan ada juga untuk DKM mungkin ada sedikit lah ujroh atau apa fee ya untuk mereka bisa menjadi mitra dan sisanya sedikit saja buat DT Peduli karena menyiapkan sistem. Masya Allah ini kita butuh nih kalau ada yang mau kesempatan kolaborasi ya Pak ya dengan masjid-masjid yang mungkin juga sahabat MGTV miliki ya di wilayah masing-masing ya. Alhamdulillah ini dia salah satu action setelah ini ya Pak ya yang insya Allah bisa kita aplikasikan bersama keluarga dengan menggunakan tadi QRIS ya atau QRIS ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Ihsan terakhir mungkin sebelum kita berpisah di malam hari ini. Mengutip Ar-Rahman. Ya. Di surat Ar-Rahman hal jazaul ihsan ilal ihsan gitu kan. Jadi sebetulnya ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah makanya ayo mumpung ini kesempatannya luar biasa ada gitu. Si lain yang memang kebaikan itu juga bukan hanya bersifat temporari, tapi insya Allah kita siapkan dengan konsep yang sustainable. Nah, kalau guru kita semua Agim menyampaikan kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau ingin sukses, sukseskan orang lain. Itu ya. Ingin kaya, kayakan orang lain. Nah insya Allah ayo bareng-bareng berjamaah
kita supaya bisa jadi sukses di dunia dan akhirat dengan cara saling memberi untuk Indonesia peduli. Alhamdulillah, itu dia ya. Jadi insya Allah malam hari ini menjadi titik balik kembali ya Pak ya. Semangat kita untuk bisa membahagiakan orang lain, tidak hanya keluarga kita ya. Sehingga kita pun menambah kebahagiaannya. Terima kasih Pak Ruli dan juga Pak Ihsan sudah berbagi di malam hari ini. Insya Allah menambah berkah keluarganya dan juga semakin sukses dan pedulinya Pak Ruli dan juga Pak Ihsan. Sampai berjumpa kembali, Pak Ruli, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat MPTV, demikianlah kebersamaan hangat kita dengan Pak Ruli sebagai Direktur Utama Data Peduli dan juga Pak Ihsan sebagai Direktur Program Data Peduli yang sudah memaparkan dari segmen pertama hingga keempat berkenaan mengenai melangkah bersama mewujudkan kepedulian negeri. Tadi disampaikan terakhir oleh Pak Ihsan bahwasanya setiap kebaikan akan kembali kepada kita dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih, sahabat MPTV. Dan insya Allah malam hari ini menjadi salah satu tolak ukur kita dan titik balik untuk kita kembali membuat kebaikan-kebaikan tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, namun juga untuk bangsa. Saya Zargi Mujahid, pamit undur diri dari program Sahabat Peduli. Selamat berjumpa kembali sahabat MKTV. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.